Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara seiman dan seakidah yang Allah Subhanahu wa taala. Selamat sore dan selamat malam. Salam ketemu bersama kami kembali dalam channel yang mulia ini. Tentunya adalah dalam berpesan-pesan kebaikan dan berpesan-pesan dalam ketaatan kepada Sang Pencipta kita, itu Allah Subhanahu wa taala. Di maghrib yang mulia ini saya terkesima dengan sebuah firman Allah Subhanahu wa taala yang termaktub dalam surah At-Takatsur, ya, dalam juz 30, yang Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alhaqkumut takatsur hatta dzurtumul maqabir. Kalla sawfa ta'lamun, thumma kalla sawfa ta'lamun. Kalla law ta'lamuna 'ilmal yaqin la tarawunna al-jahim, thumma la tarawunnaha 'ainal yaqin, thumma la tus'alunna yawma idzin 'anil na'im." Saudara-saudaraku yang dimurahkan Allah Subhanahu wa taala, ini ayat ini saya terkesima karena tadi habis mengimami sholat maghrib di masjid kami yang mulia, yaitu membacakan surat Al-Haqqum Takatsur. Dalam bacaan tersebut saya pun langsung teringat dengan segala aktivitas manusia yang menyebutkan dia selama satu harian, yang kebanyakan menjadikan manusia tersebut lupa dengan sang pemberi nikmat kepadanya, nikmat kesehatan, nikmat kekuatan, dan tentu nikmat kehidupan, sehingga menjadikan dia menjadi masuk dalam kategori ayat yang mulia ini. Apa ayat yang mulia ini yang terkesimak dalam kaum muslimin bermata Allah Subhanahu wa taala, sahabat sejati yang Allah tabaraka wa taala. Allah tabaraka wa taala berfirman, "Alhaakumut takatsur." Bermegah-megahan di muka bumi ini sungguh telah mencelakakan kamu, merusak kamu, gitu, ya. Karena kemegah-megahan, ya, dengan segala apa yang dimilikinya, dengan segala baik dalam harta, dalam jabatannya, maupun dalam segala fenomena yang membuat dia kebahagiaan, yang itu adalah melupakan dia bersyukur kepada zat yang telah memberikannya kenikmatan tersebut, merupakan dia untuk melaksanakan ketaatan kepada Sang Pencipta yang memberikan dia kelapangan tersebut, ya. Alhaqkumut takatsur hatta dzurtumul maqabir. Ketika tadi sahabat Allah Subhanahu wa taala saya membacakan ayat itu, saya terenyuh langsung. Kenapa dengan demikian? Banyak yang teringat pada benak saya saat itu adalah orang-orang yang masuk dalam kubur Allah tabaraka wa taala dengan memiliki kemegahan yang luar biasa ketika dia di muka bumi ini, sehingga dia pun melupakan taat kepada Tuhannya, khususnya pada aja sebagai seorang muslim, yaitu karena kemegahan yang dimiliki oleh dia lupa pun yang pertama adalah melaksanakan ketaatan 5 waktu, pada khususnya sholat 5 waktu, ya, dia lupa, atau dia kan ingat kepada Tuhannya hanya sekedar saja melaksanakan sholat dengan semaunya aja, tanpa harus menikmati sholat tersebut, atau melaksanakan sholat 1 kali dalam sehari. Nah, ini adalah melalaikan dia untuk tidak ingat kepada Tuhannya. Nah, yang kedua adalah hatta dzurtumul maqabir, hingga dia pun masuk dalam kubur, dia menjadikan dia menjadi orang yang menyesal. Makanya kebanyakan orang ketika sudah sampai pada gharqara, sampai pada tenggorokannya, nyawa tersebut ketika dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, dia menyatakan kepada Allah, "Rabbi irji'un." Wahai Tuhanku, kembalikanlah aku di muka bumi ini. Niscaya aku akan bisa berbuat amal yang baik lagi. Nah, ketika sudah sampai pada goro-goro, itu tidak akan mungkin lagi. Tidak akan mungkin lagi. Itu kebanyakan manusia akan lengah, ya, di muka bumi ini, dan dia akan menyesal nantinya. Hatta dzurtumul maqabir, hingga dia masuk dalam kubur pun dia akan dari ketika dia dalam dalam gor-gor saja, apalagi dia masuk dalam kubur, dia semakin menyesal dan menyesal. Hatta dzurtumul maqabir, kalla sawfa ta'lamun, thumma kalla sawfa ta'lamun.
Pertama, Allah Tabaraka wa Ta'ala mengatakan, kalla saufa ta'lamun. Pasti kamu akan melihatnya, dan sejak kamu akan melihatnya nanti azab, engkau akan melihatnya dan merasakannya nanti siksaan Tuhanmu, dikarenakan segala apa yang engkau perbuat di muka bumi ini melalaikan kamu untuk ingat kepada Tuhan yang maha hidup, Tuhan yang maha kuasa, yang maha menghakimi. Dia memiliki 2 malaikat. Bahkan malaikat ini kaum muslimin Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau dulu dalam agama saya ketika saya masih berkeyakinan Kristen Katolik dahulu, maka kami mengimani juga, meyakini bahwa ada nanti siksaan dalam kubur, ada nanti malaikat dalam kubur. Nah, cuma saudara kita yang di sana itu bagaimana cara implementasinya? Bagaimana cara untuk dapat bisa berlepas diri sehingga kita tidak akan terkena dengan siksa kubur? Maka Islam memberikan tips agar dia tidak terkena dengan siksa kubur itu tersebut. Dia harus banyak melaksanakan ketaatan kepada Tuhannya. Salah satunya kaum muslim Allah Subhanahu wa Ta'ala, terlepas seseorang dari siksa kubur nanti itu adalah banyak membaca Al-Quranul Karim. Al-Quran fahuwa syafa'ah, fahuwa syafa'ah. Dia ada menjadi satu penolong nanti di yaumul qiyamah. Mulai dari ketika kita saja dicabut nyawa kita Allah Subhanahu wa Ta'ala hingga kita masuk dalam kubur, dia Al-Quran tampil menjadi syafaat, ya, penolong kepada pembaca-pembacanya di muka bumi ini. Belum lagi amal-amal kita yang soleh. Kita banyak membantu orang lain, bersedekah, banyak untuk berbagi, ya, menunai yang pertama zakat. Zakat udah pasti itu adalah kewajiban. Kebanyakan orang karena dia dengan kepemilikan harta yang begitu berlimpah, kadang-kadang melupakan dia untuk tidak berzakat. Saya menemu seseorang dan dia ber-WA dengan saya dahulu, Ustadz, saya sudah sebenarnya saya memiliki harta dan memiliki keuntungan dalam usaha saya hingga dalam 1 bulan itu mencapai 20 juta Ustadz. Namun ternyata selama ini Ustadz, ya, saya lupa dengan mengeluarkan zakat. Kemudian yang kedua, dia berkata, bagaimana caranya ya Ustadz, ya, aku bisa membayarkan kembali zakat-zakat itu. Ya, saya bilang sama dia, yang lalu sudah berlalu. Sekarang adalah ibu harus untuk menunaikan zakat, yaitu setelah ibu melunaskan segala kebutuhan-kebutuhan yang lainnya, dan yang bersihnya atau yang sisanya itu bersih sisa itu yang dizakatnya. Ya, sudah dibayar gaji karyawan, sudah dibayar utang piutang, maka itu tinggal berzakat. Nah, ini sampai sekarang implementasinya itu saya nggak tahu, sabar mata Allah, apakah si ibu tersebut sudah menunaikan zakatnya, membayarkan kepada lembaga zakat, atau menitipkan kepada sebuah lembaga yang itu adalah memang mengelola zakat untuk pendidikan agama Islam. Saya tidak tahu. Nah, ini orang kebanyakan adalah melalaikan dia dengan harta yang dimilikinya tersebut, hatta zurtumul maqabir, hingga dia masukin dalam dalam kuburan yang itu menjadi satu siksaan kepadanya. Ya, kalla sawfa ta'lamun thumma kalla sawfa ta'lamun. Niscaya kamu akan mengetahui, niscaya kamu akan merasakan apa yang sudah kamu perbuat di muka bumi ini. Itu kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian kamu sudah melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yuk sama-sama kita terus, ya, mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala, memaksimalkan waktu-waktu harian kita untuk taat kepada Tuhan yang memberikan kita kehidupan, memberikan kita nyawa, yang memberikan kita hidup, memudahkan segala urusan kita, agar kita tidak menjadi orang yang lalai. Tidak masuk dalam kategori ayat tadi ini, itu alhaakumut takatsur tadurtumul qabir kalla saufa ta'lamun thumma qalla saufa ta'lamun. Ini saya bacakan hanya sampai 4 ayat saja. Saya rasa cukup, ya, 4 ayat ini untuk dapat memberikan kita ingatan agar kita tidak lalai di muka bumi ini, melainkan kita harus menjadi manusia, menjadi hamba yang memanfaatkan setiap kelonggaran yang kita miliki dengan bertaat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan berbagi dan melaksanakan segala perintah-perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.